Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia, tema 1, subtema 3, simpulan dari teks laporan yang dibaca KD 3.1 dan 4.1. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waja'alni minas solihin. Setelah membaca doa, semoga Ananda Ibu diberi kemudahan untuk memahami materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat membuat simpulan dari teks laporan yang dibaca. Jadi, setelah menonton dan memahami video penjelasan Ibu ini, Ananda Ibu semuanya bisa membuat kesimpulan dari sebuah teks laporan yang dibaca. Kita mulai materi hari ini. Simpulan merupakan sebuah pendapat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas. Untuk memudahkan dalam menentukan kesimpulan, kita harus memahami makna sesungguhnya dari suatu kalimat, lalu memahami hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Simpulan juga dapat dilakukan dengan menggabungkan kalimat utama dan kalimat terakhir. Nah, sebuah kesimpulan yang baik harus berisi 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. Kosakata baku itu adalah kata-kata yang ejaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dan 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan sebuah simpulan langsung dengan contohnya. Jadi perhatikan dengan baik ya, Nak. Cara menentukan simpulan yang pertama adalah mengambil kalimat simpulan secara langsung dari suatu paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata dengan demikian, maka, oleh sebab itu, demikian, jadi, karena itu, dan sebagainya. Contohnya, salah satu jenis musik di Indonesia yang cukup terkenal bagi masyarakat Jawa adalah musik keroncong. Musik keroncong iramanya dihasilkan atas perpaduan gitar, bass, ukulele, biola, cello, kontrabas, dan flute. Dalam penggunaannya, penjaga irama dalam musik keroncong dilakukan dengan petikan ukulele dan bass. Dewasa ini, musik keroncong telah mengalami perkembangan menyesuaikan selera masyarakat, namun dengan tidak meninggalkan ciri khas keroncongnya. Dengan demikian, keaslian musik keroncong masih dapat dinikmati para pecinta musik keroncong. Nah, dari teks laporan tadi ada kata dengan demikian. Jadi kita bisa mengambil kesimpulannya dari kata tersebut. Karena kata dengan demikian merupakan salah satu kata yang menandai kalimat simpulan. Sehingga kesimpulannya adalah musik keroncong masih dapat dinikmati para pecinta musik keroncong. Cara menentukan kesimpulan yang kedua adalah kalimat utama dan kalimat terakhir dalam paragraf digabungkan. Jadi kita menggabungkan kalimat utama dengan kalimat terakhir. Ini contohnya. Hujan deras telah menyebabkan adanya genangan air. Beberapa genangan air menyebabkan beberapa kendaraan mogok. Genangan air menyebabkan pengendara mendorong kendaraan mereka. Akibatnya, genangan tersebut menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Dari teks tadi, kalimat utama paragraf itu adalah hujan deras menyebabkan genangan air. Sedangkan kalimat terakhir sebagai simpulan yang terdapat di akhir paragraf adalah genangan air menyebabkan kemacetan. Sehingga kesimpulan dari paragraf di atas adalah hujan deras menyebabkan kemacetan akibat genangan air dari sisa hujan.
Nah, Nanda Ibu, itu tadi dua cara menentukan kesimpulan. Kita lanjut lagi ke cara yang selanjutnya. Cara ketiga adalah menemukan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Contohnya, sering menguap menunjukkan tanda bahwa otak manusia kekurangan oksigen. Akibatnya, jaringan atau organ tubuh tidak mampu bekerja dengan baik. Hal tersebut membuat suplai darah ke otak menjadi berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan daya tahan tubuh berkurang, mudah lelah, dan pegal-pegal. Nah, kita temukan dulu akibat dari uraian paragraf tadi. Akibatnya adalah daya tahan tubuh berkurang, mudah lelah, dan pegal-pegal. Apa sebabnya? Sebabnya suplai darah ke otak berkurang. Setelah menemukan akibat dan sebab, lalu kita menyusun kesimpulan dari paragraf di atas. Kesimpulannya adalah menguap menunjukkan tanda bahwa otak kekurangan oksigen. Cara yang terakhir untuk menentukan kesimpulan adalah dengan menentukan ide pokok. Contohnya, masyarakat Indonesia percaya apabila di luar hujan deras, maka kita tidak diperbolehkan menonton televisi agar tidak terkena petir. Faktanya, menonton televisi dengan antena dalam atau televisi kabel tidak mempengaruhi sama sekali. Masalahnya adalah apabila televisi menggunakan antena yang dipasang di luar dan tidak menggunakan anti petir. Hal tersebut dapat menyebabkan petir menyambar antena televisi dan menyebabkan televisi menjadi rusak. Ide pokok di atas yaitu kita tetap dapat menonton televisi ketika di luar hujan deras apabila menggunakan televisi kabel atau antena dalam. Nah, dari ide pokok yang sudah kita temukan, kita bisa menyusun kesimpulannya. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah kita tetap dapat menonton televisi ketika di luar hujan deras apabila menggunakan televisi kabel atau antena dalam. Nah, soleh dan soleha semuanya, itu tadi materi kita hari ini membuat simpulan dari teks laporan yang dibaca. Semoga Ananda Ibu bisa memahami materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.